Kota kecil harapan baru diguncang kabar yang membuat bulu kuduk setiap penduduknya merinding. Semua berawal dari Sari, seorang janda muda berusia 28 tahun yang tinggal di pinggiran kota, persis di tepi hutan karet yang lebat. Suaminya, seorang sopir truk, meninggal setahun lalu dalam sebuah kecelakaan di jalan tol. Sejak itu, Sari hidup sebatang kara, mengandalkan hasil kebun kecil dan jahitan untuk bertahan hidup. Sari dikenal sebagai wanita pendiam dan sopan. Tetangga-tetangganya, seperti Ibu Darmi dan Ibu Susi, sering merasa kasihan dan sesekali mengantarkan makanan. Namun, belakangan ini, mereka mulai memperhatikan perubahan pada diri Sari. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin dalam, dan wajahnya yang dulu cantik ini terlihat pucat dan selalu diliputi kelelahan yang tak biasa. Awalnya, mereka mengira Sari sakit atau dilanda kesedihan yang mendalam. Hingga suatu pagi, Sari mendatangi rumah Ibu Darmi dengan wajah penuh ketakutan. Air matanya mengalir deras saat ia bercerita. "Bu, sudah seminggu ini, mimpi itu kembali," bisik Sari gemetar. "Mimpi apa, Enduk?" tanya Ibu Darmi sambil mendudukannya. "Laki-laki, ada laki-laki yang datang di malam hari. Setiap aku tidur. Aku tidak bisa bergerak, Bu. Seperti ditindih. Tapi ini berbeda. Dia terlihat nyata." Sari menggigit bibirnya, ragu untuk melanjutkan. "Dia selalu duduk di ujung tempat tidur, menatapku. Lalu, dia menyentuhku. Sentuhannya dingin, sangat dingin. Aku bisa mencium bau tanah basah dan bunga melati yang sudah layu." Ibu Darmi menghela napas, mencoba menenangkan. "Itu cuma mimpi buruk, Sar. Kau terlalu lelah dan kesepian. Cobalah berdoa sebelum tidur." Tapi Sari menggeleng kuat-kuat. "Bukan mimpi biasa, Bu." Paginya, aku terbangun dengan rasa sakit di seluruh tubuh. Dan ada bekas di kulitku. Seperti bekas sentuhan yang memar. Kadang, ada setangkai bunga melati kering di bantalku. Kabar tentang mimpi buruk Sari mulai menyebar. Sebagian tetangga menyaksikan, menganggap Sari mulai stres. Namun, kecurigaan berubah menjadi kecemasan kolektif ketika, 2 bulan kemudian, Sari mulai sering mual-mual di pagi hari. Awalnya diduga mak, tetapi ketika Ibu Susi yang kebetulan mantan bidan memeriksanya, sebuah fakta yang mengerikan terungkap. Ini tidak mungkin," gumam Ibu Susi. Wajahnya pucat membatu setelah meraba perut Sari dan memeriksa tanda-tanda lainnya. "Sari, kau hamil." Kata itu mengguncang seluruh kampung. Sari, seorang janda yang dikenal sangat menjunjung tinggi norma, hamil? Siapa laki-lakinya? Tak seorang pun pernah melihat ada lelaki yang mendatangi rumah Sari. Rumahnya selalu sepi. Pertanyaan dan gunjingan mulai bermunculan. Sari pun hanya bisa menangis, bersumpah demi apapun bahwa tidak ada lelaki yang pernah menyentuhnya. "Lalu, bagaimana kau bisa hamil, Enduk?" tanya Pak RT, Karman, dengan suara berat. Dengan terseduh-seduh, Sari menceritakan kembali mimpinya. Kali ini, dengan detail yang lebih mengerikan. Laki-laki dalam mimpinya itu tidak lagi hanya duduk. Dia menyelimuti Sari dengan bayangannya yang dingin. Sari menggambarkannya sebagai sosok yang tampan tapi muram, dengan mata yang dalam dan sedih, selalu mengenakan pakaian kuno yang lusuh. Dia yang melakukan itu padaku, Pak. Di dalam mimpiku. Tapi aku merasa itu nyata. Sangat nyata, isaknya. Desa pun pecah. Sebagian, terutama kalangan tua, langsung percaya. Bagi mereka, ini adalah ulah makhluk halus, gendruwo atau siluman yang menyukai perempuan kesepian. Mereka menyebutnya diganggu jin. Sebagian lain, kaum muda yang lebih terpelajar, menganggap Sari gila atau sedang menutupi aibnya dengan cerita hantu. Kehamilan Sari berjalan dengan tidak wajar. Perutnya membesar dengan cepat, dan gerakan janin di dalamnya terasa sangat kuat, bahkan terkadang terlihat dari luar seperti ada sesuatu yang menggeliat dengan kasar. Sari sendiri semakin kurus dan pucat, seolah tenaganya disedot oleh janin yang dikandungnya. Dia sering terdengar berbicara sendiri, berdebat dengan sesuatu yang tidak terlihat. Suatu malam, Ibu Darmi yang rumahnya bersebelahan terbangun oleh teriakan Sari. Dia segera berlari. Dari luar jendela, dia melihat Sari terjatuh di lantai kamar, berteriak ketakutan sambil menatap ke arah tempat tidur. "Tinggalkan aku. Aku tidak mau. Ini anakku," teriak Sari.
Tapi yang lebih menakutkan, Ibu Darmi bersumpah dia mendengar suara rendah, seperti bisikan angin yang menjawab, dia anak kita. Dia akan menjadi penerusku. Kabar ini semakin mengukuhkan keyakinan warga bahwa ada sesuatu yang supranatural terjadi. Pak Karman, sang RT, akhirnya memutuskan untuk mendatangkan seorang ahli spiritual, Mbah Prio, yang tinggal di desa sebelah. Mbah Prio adalah lelaki tua berusia 70 tahun dengan mata yang tajam. Begitu tiba di rumah Sari, dia langsung merasakan hawa berat dan dingin. Dia berkeliling rumah, dan pandangannya tertuju pada sebuah pohon beringin tua yang tumbuh tepat di belakang rumah Sari. Akarnya sebagian menyusup ke bawah pondasi. Ada sesuatu yang tinggal di sini. Dia sudah lama di sini, bahkan sebelum rumah ini dibangun, ujar Mbah Prio dengan suara serak. Dia adalah arwah lelaki yang mati muda dan penasaran. Dia terikat pada pohon ini. Dan dia telah menganggap perempuan ini sebagai miliknya. Mbah Prio mencoba melakukan ritual untuk mengusir entitas tersebut. Dia menaburkan air mantra dan membakar kemenyan. Saat ritual berlangsung, angin berhembus kencang tanpa sumber yang jelas, dan dari dalam kamar Sari, terdengar suara raungan rendah yang penuh amarah. Namun, ritual itu gagal. Mbah Prio terpelanting ke belakang, dan dengan wajah ketakutan, dia berkata, dia terlalu kuat. Dia sudah terlalu melekat pada janin itu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Bulan-bulan berlalu. Ketakutan warga berubah menjadi penerimaan yang muram. Mereka mulai menjaga jarak dari rumah Sari, yang kini diselimuti aura mistis yang mencekik. Hanya Ibu Darmi dan Ibu Susi yang masih berani mengantarkan makanan. Hari perkiraan lahir tiba. Seorang bidan desa dipanggil untuk menolong persalinan Sari. Malam itu, badai mengamuk. Petir menyambar-nyambar. Proses persalinannya sulit dan penuh penderitaan. Sari berteriak kesakitan, tetapi teriakannya seringkali disela oleh kata-kata kutukan dan doa yang kacau, seolah ada dua kepribadian dalam dirinya. Akhirnya, setelah berjuang berjam-jam, bayi itu lahir. Semua yang hadir di ruangan itu membeku. Suasana hening, hanya terdengar deru angin dan rintik hujan. Bayi itu laki-laki. Tapi ada yang sangat aneh. Kulitnya pucat sekali, seperti marmer. Rambutnya hitam pekat dan lebat untuk seorang bayi baru lahir. Dan yang paling mengganggu adalah matanya. Dia tidak menangis. Dia membuka matanya, dan kedua bola matanya berwarna hitam legam, tanpa sedikit pun warna putih. Dia menatap sekeliling ruangan dengan tatapan yang dingin, sadar, dan sama sekali tidak kekanak-kanakan. Bidan itu menjerit ketakutan dan mundur hingga membentur dinding. Ibu Susi, dengan tangan gemetar, membungkus bayi itu dengan kain. Dia tidak bisa mengalihkan pandangan dari mata hitam itu. Bayi itu lalu menoleh ke arah Sari yang terbaring lemah. Bibir mungilnya menyunggingkan sesuatu yang bukan senyuman, tapi lebih seperti ekspresi puas yang mengerikan. Kabar tentang kelahiran bayi, istimewa, itu menyebar bagai kebakaran. Warga berkerumun di depan rumah Sari, ingin tahu tapi takut mendekat. Mereka menyebutnya anak kuntilanak, anak siluman, atau jin keturon. Sari, yang nyawanya nyaris melayang, perlahan pulih secara fisik. Namun secara mental, dia hancur. Dia takut pada anak kandungnya sendiri. Dia tidak pernah bisa menyusuinya, karena setiap kali bayi itu mendekat, tubuhnya menggigil tak terkendali. Akhirnya, bayi itu diberi susu formula oleh Ibu Darmi. Keanehan terus mengikuti bayi itu. Dia jarang menangis. Dia hanya terdengar mengoceh dengan suara yang seperti bisikan. Anjing-anjing di sekitar rumah itu selalu melongong ketakutan setiap kali dia berbicara. Pada usia 3 bulan, dia sudah bisa duduk dan matanya yang hitam itu selalu mengikuti pergerakan orang di sekitarnya, seolah sedang menganalisis. Suatu sore, Ibu Darmi sedang menjaga bayi itu yang tertidur di dalam gendongan. Tiba-tiba, bayi itu membuka matanya yang hitam pekat. Dia menatap Ibu Darmi, dan untuk pertama kalinya, dia mengucapkan sebuah kata, dengan suara yang jelas dan bukan suara bayi. Ibu. Ibu Darmi kaget. Tapi sebelum dia bereaksi, bayi itu melanjutkan dengan suara berbisik yang dingin. Dia akan segera datang untukku. Ayahku. Ibu Darmi tercekat. Dia meletakkan bayi itu dengan tergesa-gesa dan berlari keluar rumah, hatinya berdebar kencang. Keesokan paginya, Sari ditemukan meninggal di tempat tidurnya. Wajahnya tampak tenang, tapi ada bekas cengkeraman seperti tangan yang sangat besar dan berwarna kehitaman di lehernya.
Tidak ada tanda-tanda perampokan atau kekerasan lainnya. Dokter yang memeriksa menyebutkan sebab kematiannya adalah gagal jantung, tapi semua orang tahu itu bukan kebenaran seutuhnya. Bayi itu kemudian diambil oleh pihak panti sosial, karena tidak ada keluarga yang berani mengasuhnya. Konon, petugas panti sering menemukan bayi itu terbangun di malam hari, tertawa kecil sambil menatap ke sudut ruangan yang kosong, seolah sedang bercakap-cakap dengan seseorang yang tidak terlihat. Rumah Sari akhirnya dikosongkan dan dibiarkan terbengkalai. Pohon beringin di belakang rumah itu ditebang, tapi warga setempat masih sering melaporkan melihat penampakan seorang lelaki tinggi dan muram berjalan-jalan di sekitar bekas rumah itu pada malam bulan purnama. Kadang, mereka juga mendengar suara tawa anak kecil yang bergema dari dalam rumah yang sudah kosong itu, seolah sebuah siklus mengerikan telah dimulai, dan sebuah janji dari dunia lain telah ditepati. Dan hingga hari ini, tidak ada yang berani mendekati rumah itu setelah matahari terbenam. Mereka menyebutnya rumah bayi mata hitam. Sebuah peringatan tentang bagaimana batas antara mimpi dan kenyataan bisa runtuh, dan bagaimana kesepian seorang janda bisa membuka pintu bagi teror yang paling purba.